dalam program Hidupi Firman, Pujian dan Doa setiap hari. Dan biar firman Allah pada hari ini menuntun, menopang, menguatkan, meneguhkan setiap kami orang-orang yang berharap kepadamu. Haleluya, amin. Salam, salam sejahtera. Dan hari ini kita sampai pada kitab Kejadian pasalnya yang ke-16, ayatnya yang kedua, yang saya beri tema janji Allah yang ternodai. Haleluya. Kenapa ternodai? Karena Sarai dan Abram cari gara-gara, ya, karena mereka tidak sabar menunggu. Kenapa janji Allah jadi ternodai? Karena kemudian Sarai dan Adam memilih apa yang mereka ingin lakukan sendiri, tidak lagi memilih apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Dan inilah yang membuat kemudian keadaan mulai berubah dan sangat dramatis, di mana kemudian seorang hamba yang melayani Abram dan Sarai kemudian mulai menyakiti Sarai. Dan kemudian Alkitab berkata ketika mereka mulai menodai janji Allah dalam hidup mereka, maka yang terjadi adalah penderitaan, yang terjadi adalah penghinaan, yang terjadi adalah kemudian hamba yang bekerja di rumah Tuhan mulai menganggap rendah, ya. Jadi jangan pernah menodai janji Allah dalam hidup saudara, sebab jika demikian maka kemudian ini akan membuat banyak kerusakan, akan membuat banyak situasi yang tadinya sudah baik berjalan tetapi akan menjadi buruk. Dan inilah yang terjadi dengan Sarai dan Abraham. Dan mari kita baca Alkitab dari kitab Kejadian 16 ayat 2 berkata, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu, nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Rasanya naif, pesan Tuhan begitu kuat kepada mereka. Allah mengikat sumpah dengan janjinya, dalam janjinya itu Allah mengikat dirinya dengan sumpah. Lalu kemudian dalam perjalanannya Allah terus berfirman kepada Abraham dan Sarai. Tetapi kemudian sampai pada titik ini kemudian Sarai mulai putus asa. Sarai mulai tidak lagi kuat menghadapi keadaan yang ada. Dia mulai goyah, dia mulai hilang harapan, sehingga janji Allah yang begitu kuat diikat dengan sumpah antara Allah dan mereka dinodai dengan kalimat ini, engkau tahu, haleluya, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Wajar memang Sarai mulai berubah pikiran. Kenapa tidak? Dia dipanggil pada usia 75 tahun kurang lebih, keluar dari negeri Ur Kasdim ke negeri yang dijanjikan kepadanya. Lalu di sana ada pesan firman, engkau akan keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut, saudaraku. Tapi di usia 85-an tahun saja dia belum dapat anak. Jadi bayangkan mau kapan lagi, makin tua, sudah menopause, udah mati haid, ya saudaraku. Lalu ya bagaimana di usia yang rentan, lalu kemudian bisa melahirkan anak, mustahil. Wajarlah dia frustrasi, putus asa. Karena itu, ini mulai. Jadi kalau ada noda sedikit, maka akan muncul noda-noda yang lain. Karena itu, baiklah, hampirilah hambaku itu. Mungkin ya, kata Sarai kepada Abraham, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Nah, dengar
ini baik. Abraham tentu mikir bilang begini, kenapa nggak dari kemarin-kemarin ya istri gua ngomong begini ya. Astaga, kenapa baru hari kali ini ya dia bicara itu. Ini kesempatan ya, daripada melewatkan kesempatan, ya udahlah biar janji Allah dinodai ya, kesempatan lah ini. Kapan lagi ya kan, ini kan sudah ada pintu terbuka ya, ada omongan ya, ada kesepakatan, kapan lagi ya kalau kemudian ini tidak dikerjakan dan laksanakan ya. Karena itu hampirilah hambaku. Wah, ini momentum saudaraku. Ini bicara tentang apa ya, ini gimana, ini kayak dapat durian runtuh saudaraku. Ya, kalau kita model kayak begitu juga pasti senang ya, karena ini kesempatan ya. Tapi kemudian persoalannya adalah bukan karena mendapatkan keuntungan kesempatan diri, tetapi janji Allah ternodai oleh kelakuan daripada kedua anak Tuhan ini, baik Sarai dan Abraham, yang disebut Alkitab Abraham adalah bapa segala orang percaya. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Nah, haleluya. Tadi kalau nggak dengar, sudah dengar, lalu mendengarkan, menegaskan bahwa Abraham akhirnya memilih untuk mengikuti apa yang disarankan oleh Sarai. Lihat ini baik. Janji Allah ternodai karena kekhawatiran, ketakutan, karena putus asa, frustrasi, karena menganggap bahwa segala sesuatu yang difirmankan Allah mungkin saja harus melewati cara-cara yang lain. Janji Allah ternodai karena apa? Yang pertama, Sarai dan Abraham mulai curiga dengan Allah. Curiga ini gak baik, saudara. Kalau kita udah mulai curiga-curiga, urusan udah mulai kacau. Banyak urusan, banyak rumah tangga, banyak pekerjaan Tuhan, banyak hal jadi hancur dalam kehidupan kita karena berawal dari curiga. Kalau sudah curiga mulai cemburu. Kalau sudah cemburu udah mulai cari jalan keluar menurut cara berpikirnya sendiri. Haleluya. Jadi dia curiga terhadap Allah. Allah masih enggak ya? Kira-kira di usia saya yang segini ini sudah mati haid, sudah menopause, kira-kira janji itu ada enggak ya? Curiga, haleluya. Karena dia sudah curiga, maka muncul yang kedua adalah dia meragukan Allah yang tidak terbatas. Kalau orang udah mulai curiga dengan Tuhan, maka akan mulai timbul keraguan dalam membatasi Allah yang tidak terbatas dalam melakukan apa yang menjadi janjinya. Orang kalau udah curiga, dia udah mulai timbul ragu-ragu. Nah, waktu dia timbul ragu-ragu, dia mulai batasi Allah yang tidak terbatas. Allah sanggup gak? Allah mampu gak? Allah bisa gak? Allah mau nggak benar-benar melakukan itu? Dengar ini baik. Di titik ini kadang kita suka salah. Di titik ini kadang kemudian kita mulai mengambil langkah yang salah. Dan yang ketiga, janji Allah yang ternodai adalah mereka mulai berjalan dalam rencana mereka sendiri. Haleluya. Kalau sudah curiga dengan Allah, lalu mulai ragukan Allah dan membatasi Allah yang tidak terbatas, maka kemudian yang ketiga pastinya adalah dia mulai berjalan dalam rencananya sendiri. Saat dia mulai berjalan dalam rencananya sendiri, ini dia sudah mulai tidak lagi taat pada kehendak Allah. Sudah mulai berjalan dalam keinginan tanpa izin Allah dan mulai keluar dari jalan-jalan Allah. Dan inilah yang memprihatinkan. Inilah yang saya bilang tadi, janji Allah ternodai. Berapa banyak di antara kita
yang menodai janji Allah, yang begitu kuat, yang terikat dengan sumpah oleh diri Allah sendiri dengan kita dalam janjinya itu. Karena apa? Kita mulai curiga dengan Allah terus. Kita mulai ragu dan membatasi Allah yang tidak terbatas. Dan kemudian akhirnya kita memilih berjalan dalam rencana dan jalan-jalan kita sendiri. Dan akhirnya yang jadi adalah kemudian bukan jadi berkat. Justru ketika Hagar mulai tahu hamil dan akhirnya melahirkan Ismail bagi mereka, Hagar mulai kemudian lecehkan. Hagar mulai anggap remeh serai. Hagar mulai naik mulai saudaraku, mulai tidak lagi menaruh hormat kepada nyonyanya. Hagar mulai menganggap rendah dan kemudian mulai tidak sopan dengan nyonyanya. Dan yang terjadi adalah Abram bilang begini, hambamu itu ada dalam kuasamu, perbuatlah menurut suka-sukamu. Dan akhirnya Hagar harus diusir dari rumah tuan dan nyonyanya. Dengar ini baik, janji Allah yang ternodai risikonya besar. Janji Allah yang ternodai membuat banyak kita kerap-kali salah jalan dalam hidup ini. Itu sebabnya mari pertahankan janji Allah apapun keadaannya, apapun situasinya. Barangkali mungkin kita sudah berjalan dalam lembah kekelaman. Barangkali mungkin kita sudah tidak lagi mendapatkan jalan-jalan keluar. Jangan pernah tinggalkan janji Allah. Jangan pernah berjalan dalam jalanmu sendiri. Tetap berada dalam janji Allah. Jangan nodai, jangan kotori dengan pikiran manusia kita yang terbatas. Seperti Sarai dan Abram yang berkata, aku tahu, engkau tahu kita kan gak punya anak, jadi hampiri saja Hagar hambaku. Ini bumerang, ini persoalan. Dan yang saya tahu, ketika janji Allah dinyatakan, maka dia Tuhan yang mengikat dirinya dengan sumpah atas janji itu. Adalah Tuhan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan mengerjakannya bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati doa saya di sepanjang hari berjalan dalam program Hidupi Firman, Pujian dan Doa bersama dengan saya dan semua jemaat Tuhan, rekan sahabat orang tua yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala jemaat yang ada. Tuhan memberkati buat